dari Mbak Alda dan Mbak Diana. Ini ada dua korban yang dari grup yang berbeda. Untuk arisan tas Hermes. Jadi kami mewakili dari tim Hotline 911, mewakili Mbak Alda untuk dua Kapolres Polda Metro Jaya. Perihal adanya dugaan tindak pidana penipuan arisan yang berkedok arisan tas Hermes. Gitu. Untuk jumlah korban saat ini yang kita tahu dari grup ya berjumlah 45 orang. Ditujukan kepada berinisial H atau alias Hans Virgo, seorang influencer desainer jewelry yang mungkin sudah tidak asing lagi ya buat semua. Untuk kerugiannya dari satu grup itu ada sekitar 900 juta, juga sekitar ya. Jadi hampir Hans Virgo ini dia memang memegang arisan banyak. Jadi bukan kita aja, grup yang lain ada arisan bahkan ada arisan 1 miliar juga tapi bukan di kita. Dan memang nama dia ini memang namanya Hans Virgo ini cukup terkenal di kalangan arisan ya. Tujuan kami melakukan itu supaya Hans ini tidak ada korban selanjutnya ya, karena kita sebagai para member apalagi sebagai bandar, karena saya punya teman bandar banyak banget ya, karena ada kasus ini menjadi trust issue ya. Jadi kita kurang kepercayaan kita, padahal tidak semua bandar seperti itu. Banyak bandar-bandar yang sangat amanah, dan karena satu oknum yang bernama Virgo ini jadi bikin kita tuh kayak kepercayaan gimana, apalagi banyak banget takut gitu, jadi mulai takut. Jadi kita emang benar-benar supaya tidak ada lagi lah yang seperti Hans ini. Sebelumnya ketika ini terjadi, kenapa sih mau ikut join dia? Nah, jujur kalau saya ini udah teman dekat dari 2016. Saya 2016 ini yang menjadi korban juga. Merah Mbak. Tidak ada ini sih sebenarnya, karena masih kepercayaan dan udah teman dekat. Jadi kita jadi bukan orang baru. Ya sebenarnya mau dibilang ini yang mendapatkan kamera karena pasti kan ada supply juga supaya si para member ini percaya dengan dia. Karena arisan itu kan sebenarnya selain untuk silaturahmi, memperbanyak link juga, atau mungkin ada yang investasi menyicil suatu barang berlian atau emas, Dia membangun kepercayaan dulu teman-teman. Terus dia Tapi dijanjikan nggak akan dapat? Iya. Bahkan kita udah bikin Kamera. ya, bahkan kita udah bikin surat pernyataan sama Hans, karena kita sudah mendengar isu kalau dia di luar sana tidak baik. Jadi kita bikin surat pernyataan. Pada saat surat pernyataan sudah jatuh tempo dan kita mencari keberadaan dia di mana, justru sudah tidak ditemukan ya sama sekali. Makanya kita dibantu sama tim untuk melaporkan pelaku. Arisannya sendiri udah bukan dari kamu? Kalau punya aku 2022. ada 2021. Iya, ada 2021. Mulai merasa ada kecurigaan Kak? Ini kan Sudah. 2022 kan ya? Saya mulai merasa ada kecurigaan kalau ini merasa tidak benar dan akhirnya jadi seperti ini. Iya, sudah banyak juga sih. Ini sih apa udah beredar, kan ada banyak arisan tuh di sana. Terus setiap arisan itu ternyata ada masalah. Terus akhirnya itulah kayak apa namanya desas-desus itu. Saya waktu itu harusnya menang udah Februari, tapi sama si ini dia mundur kayak aku keluar itu dia bisa Menjanjikan aja ya. menjanjikan. Dia kirim waktu saya minta, dia itu jawabnya setiap 1 bulan sekali. Itu sudah 1 bulan sekali. Terus tiba-tiba di kita terakhir Agustus. Apa aja di situ awal udah tepat Itu yang sebelah sana. Setiap bulan kita melakukan pertemuan. Nggak bisa, ini kan Memang memang saat kita itu segini doang. barang, dan setiap bulan memang pasti ada pertemuan untuk mengocok arisan. Selalu datang, dan memang 1 bulan ini dia melakukan benar-benar arisannya, hadiahnya sudah tidak pernah kelihatan, dan arisannya itu jelas tiba-tiba stop karena dia memang hilang. Ada arisan sendiri bentuk uang atau tas? Kalau saya tas. Kalau kakak sendiri apa? Sama tas tapi di beda Beda. jadi dia tuh punya banyak arisan.
banyak grup arisan, nggak cuma tas. Belum lagi yang apa namanya ada berian juga. Ada berian, Ada uang, ada sebelah. Total tasnya Pak yang ada bukti total tasnya. Pak, tolong jaketnya Pak. Oh, Bawah, tasnya bawah, kayak iya. gini. Tasnya kayak gini kira-kira, tapi bukan dari Hans. Kalau per orangnya berapa kerugiannya? Kayak Alda Orang gitu. kerugiannya Kalau ini kan kita hitung dari beberapa bulan terakhir mereka bayar, jadi bervariasi. Ada yang 250 juta, ada yang 200 juta, ada yang 17 juta, 170 juta, ada yang 160. Jadi sebenarnya kalau setelah kita telah kami pelajari, Hans ini sepertinya tidak mencatat siapa saja yang sudah bayar dan nominalnya berapa dari masing-masing member. Dan itu yang saya baca karena kita lihat dari data-data grup ya gitu. Karena menurut saya Hans ini memang sudah punya niatan tidak baik. Karena dia tidak sama sekali terhadap member itu dia tidak jeli. Masa ini sendiri contoh si Diana belum bayar sampai 24 ya. 24 kan berarti 240 juta. 2 tahun berarti. Tapi ini pun belum sampai 2 tahun. Belum terima barangnya. Belum terima barangnya. Jadi menurut saya memang Hans ini dengan sengaja diduga menampung uang-uang dari para member untuk kepentingan pribadi. Itu yang kami duga gitu. Karena apa? Kalau memang Hans ini terdata arisannya dan siapa saja yang sudah bayar, otomatis pasti nggak akan kebingungan berapa bayarnya, berapa juta itu. Jadi memang sepertinya Hans sudah tidak punya itikat baik sejak awal mungkin dia untuk melakukan ini. Jadi dia seperti gali lubang tutup lubang. Dugaan kepentingan pribadi ini lihat dari sosmednya Afe atau gimana? Kita Ya, kalau saya sendiri kan tidak kenal dengan Hans, tapi ketika kita melihat dari sosmednya beliau dan menurut cerita teman-teman ini sendiri, dia kan memang sosialita juga, terus gaya hidupnya juga kan berbeda gitu. Ya kita sih menduganya Hans ini ada itikat untuk memperkaya dirinya sendiri dengan menggunakan hak orang lain. Pasal yang disangkakan tadi juga Saya laporkan di 372, 378 dan TPPU. dengan ancaman. Kalau TPPU itu di atas 5 tahun. Pak, katanya Ivan Gunawan ikutan arisan Ivan Gunawan ikutan arisan juga. Nah, kalau buat Kak Igun, mungkin ikut arisan di grup lain ya, tapi di grup yang saat ini kita sudah terima laporan tidak ada Kak Igun. Gitu. Tapi kayak itu pernah ikut Jaket dan topi semua. satu bandar ya, satu bandar Maybe ya. ya sama si Hans. Cuma mungkin kayak itu bukan di kita. Beda grup. Total korban yang laporin berapa jadi? Yang mana? Total korban yang laporin berapa jadi? Kalau yang sekarang masih 6 orang ya, 6 orang dari grupnya Alda sama grupnya. Akan ada penambahan korban kemungkinan? Banyak diharapkan korban. Saya juga berharap kepada para member-member yang ikut arisan, Hans, yang segera lakukan laporan karena kita nggak bisa tinggal diam. Jangan sampai ada member-member yang lain yang masih tetap transfer. Ini pun terakhir kemarin masih ada Masih ada yang transfer. transfer karena kita kan belum lapor, jadi kita bisa menyebutkan nama. Iya. Dan banyak juga yang nggak tahu kalau ternyata bandar kita ini memang bawa kabur. Jadi masih tetap ada yang transfer sampai Masih kemarin. percaya dengan bandarnya si ada berapa sih kalau boleh tahu? satu. Yang kita tahu cuma satu. Tapi kita nggak tahu apakah Hans ada kerjasama dengan orang-orang lain ya, orang-orang kepercayaan dia kita nggak pernah tahu. Tapi nanti biar penyidik aja lah. Kak, ini keinginannya pengen untuk dikembalikan uangnya atau melaksanakan saja? Ya tentunya gini, kita namanya sudah laporan ke kepolisian, berarti kita kan menuntut keadilan bagaimana haknya bisa kembali. Kalau nanti seandainya si pelaku ini punya itikat baik, ya tentunya itu nanti ke depannya kita berbicara. Yang terpenting adalah saat ini bagaimana haknya dari para korban ini bisa dikembalikan. Kalaupun nanti ada ibaratnya ada mau perdamaian, ya itu kita berbicara nanti. Proses aja dulu lah, proses hukum aja dulu. Artinya sudah mencoba mengkontak Hansnya. Sudah ke rumahnya juga. Sudah ke rumahnya juga. Rumahnya kosong. Namanya kosong, udah kabur. Berarti kejadian ini baru pertama kali ini ya di grup kalian? Kalau di grup baru pertama kali, tapi kalau menurut mereka sudah ada desas-desus korban-korban lainnya dari yang mulai penipuan berlian, tas Hermes, penipuan tasnya juga ternyata nggak asli. Gitu. Menurut cerita mereka sudah banyak, tapi mungkin nggak speak up. Jadi Mbak Alda kemarin mencoba konsultasi dulu dengan Pak Hotman dan ya memang harus speak up gitu, kapan lagi gitu, jangan sampai ini kan kita yang kita tahu ini mungkin masih 1M atau 2M kerugian ya, dan tapi kan untuk yang uang dan lain-lainnya kita
kita lihat kemarin tuh udah bisa sampai 20 miliar yang kita Ya, bisa uangnya. Kalau dia punya grup bisa 20, itu 1 miliar aja udah 20 M. Kak, sebelum sebulan menggila ini ada komunikasi terakhir apa sih Kak sama Komunikasi terakhir ya, jawabnya gimana? nggak ada respon sama sekali. Bahkan nomornya ganti, Instagramnya juga udah off. Jadi kita benar-benar kehilangan Putus komunikasi lah. komunikasi. Hilang jejak. Kak, ini kan tadi sempat bilang kalau ternyata masih tahu ketahuinya itu ketika sudah Nggak tahu karena itu bukan ke kami, cuman hanya mendengar cerita. Cerita teman. Iya, bisa sebelum kasus ini. Iya, sebelum kasus ini mencuat, tapi kalau perihal berlian palsu itu pernah dilaporkan di Polres Jakarta Selatan. ada. Mungkin udah tahu kan dulu si salah satu Angeli ya, itu yang pernah melaporkan, tapi itu mungkin selesai. Ya. Nah kita nggak tahu juga udah selesai atau belum kita. Ya kalau belum ya kepolisian harus segera dong proses. Tapi yang membuat kalian masih mempercayai dia buat jadi bandar gitu dari mana? Yang masih membuat kalian gue pasti percaya sama dia nih kemarin itu. Kemarin karena dulunya dia selama saya 6 tahun ikut arisan belum pernah ada masalah sih, belum ada cacat, makanya ini kita kaget banget dan gak nyangka, sangat-sangat kecewa tiba-tiba bandar yang kita percayain ini menjadi salah satu bandar yang gak amanah dan benar-benar menghilang. Dan harusnya nggak seperti itu karena banyak juga bandar yang cerita sama aku tuh banyak yang mendapatkan efek jadi trust issue, jadi nggak percaya sama tentang arisan. Padahal arisan ini kan sebenarnya fungsinya juga banyak ya, gara-gara si satu ini bisa Tapi kapok kan? dia kapok dan hati-hati. Terus yang buat percaya teman-teman yang lain tuh dari awal itu sempat terima barangnya. Jadi terus mereka bayar. Iya, dia pancing dulu 1, 2, 3 orang mungkin dapat. Setelahnya dia ngundur-ngundur dengan cara misalkan si tasnya belum ada warnanya, belum ada size-nya, belum banyak ada alasan. gitu. Bahkan ada sampai 2 tahun udah dapat tapi tasnya belum dikasih. Oke. Kalau aku 160. Kalau Alda sendiri kurang lebih 160, tapi kalau untuk satu grup kurang lebih sekitar 800 juta. Beda grup apa? Beda grup. Beda grup tapi satu. Tas juga. Iya. Kak, dari 25 orang yang belum pernah dapat arisan ada berapa orang? Kita sisa Kurang lebih 5 atau 7. Oh, 5 7 dan jelas. 7 ya, 5 dan juga ya. Berarti Karena nggak ada komunikasi lagi kan. 20 orang lainnya udah pernah dapat tas atau ada yang masih Ada yang ditahan? sudah, ada yang belum. Ada yang udah, ada yang dikembalikan uang. Berarti 800 juta itu akumulasi dari 5 orang Pajak, tadi ya? yang belum. Iya. Ya harus lebih hati-hati apabila memberikan arisan, harus lihat bandarnya, jangan sampai kita salah pilih bandar. Terus itu aja sih, karena kalau misalnya itu kita harus dekat sama bandarnya dan apa sih latar belakangnya harus kita lihat sih. Jangan yang cuma hedon doang ternyata 5 juta itu kan. Tapi yang paling benar udah nabung lah. Udah nabung aja lah. Nabung aja lah yang paling benar lah. Karena kita tuh nggak pernah tahu kondisi seseorang. Ya benar sih. Ya kan, karena penipuan, jadi itu penggelapan terjadi itu di saat ada kesempatan. Ya kan, kita nggak pernah tahu kebutuhan pribadi seseorang itu karena problem apa kan kita nggak ada yang tahu. Jadi udah paling benar tuh udah tabung aja uang itu. Kalda nama arisannya apa sih? Nama arisannya? Nama arisan. Arisan Hermes by Hafi. Nanti ada PLP-nya. Itu harganya tahan dulu. Tahan Kak, tahan. Tahan ya, tahan. Sini boleh Kak, sini boleh Kak. Dulu sebentar, tahan dulu, tahan. Sabar. Sebelah kiri. Oke. Sini boleh, sini Kak, foto Kak. Motor. Oke, gantian season 2 yuk. Yang belum.